Sejak Perang Dunia Kedua, sifat perang telah berubah secara signifikan. Maksudnya apa? Garis pertempuran jadi tidak jelas. Mulai dari serangan yang bisa datang dari teroris yang berbaur dengan warga sipil, atau drone yang tidak terdeteksi mata, atau rudal balistik yang diluncurkan dari jarak ratusan kilometer. Semuanya tidak terprediksi. Imbasnya apa? Angka kematian tentara yang bertugas aktif semakin meningkat. Untuk menjaga ini butuh biaya besar. Di Amerika Serikat, untuk perawatan tentara yang terluka, anggarannya itu mencapai 2 juta US dollar per tahunnya. Melihat kenyataan itu, militer berpikir mengembangkan robot untuk mengurangi kerugian manusia. Apa itu robot? Secara sederhana, robot ini adalah jenis mesin yang bisa menjalankan tugas tertentu dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia. Lalu, bagaimana mengintegrasikan robot dalam dunia militer? Sebenarnya penggunaan robotika dalam layanan militer bukanlah hal baru. Penggunaannya itu sudah ada sejak Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Bentuknya adalah pelacak ranjau Goliath Jerman dan Teletank Soviet. Hanya saja penggunaannya tidak efektif karena hanya berguna untuk operasi khusus. Robot yang masih bersifat semi-otonom ini di medan perang malah justru menambah banyak tanggung jawab tentara, bukannya malah mengurangi. Tapi sekarang gagasan untuk membuat robot yang didukung kecerdasan buatan mulai menarik perhatian, karena kerjanya bisa setara dengan manusia. Ide robotika yang dulunya cuma cerita fiksi sains, sekarang justru jadi kenyataan. Tapi, bagaimana itu robot yang didukung AI? Robot yang didukung AI akan memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia tingkat lanjut. Dan, dalam pengembangan robot ini, negara yang paling serius dalam mengembangkan teknologi ini adalah China. Militer China dan industri pertahanan China bahkan melakukan investasi besar dalam robotika dan penerapan kecerdasan buatan. Tahun 2014 di Airshow China, sebuah robot perang kecil tapi mematikan dirilis. Nah, ini adalah kendaraan darat tanpa awak atau UGV yang dikembangkan dan dirancang oleh perusahaan China, Norinco. Robot ini kemudian diberi nama Sharp Claw One dan merupakan satu dari 2 kendaraan dalam keluarga Sharp Claw. Sharp Claw One adalah robot pengintai kecil yang dirancang untuk dibawa oleh Sharp Claw 2 dan bisa dijalankan sesuai kebutuhan. Kendaraan berbentuk tank tak berawak ini punya panjang 70 cm, lalu tingginya 60 cm dan beratnya 120 kg. Sharp Claw One sangat bermanuver dan fleksibel karena ukuran dan lintasannya yang mini, bisa melintasi parit kecil, tanjakan, dan bahkan menaiki tangga. Sharp Claw One dirancang untuk melakukan perjalanan melewati medan yang rumit dengan kecepatan tinggi dan menggantikan tentara manusia dalam misi yang berbahaya. Lalu bisa mendeteksi dan menyerang target yang mencari perlindungan di gedung, goa, atau terowongan. Bisa berkendara aman secara otonom, komunikasi multisaluran, penembakan jarak jauh, dan pengintaian dengan berbagai cara. Sharp Claw One digerakkan dengan motor listrik yang pastinya memungkinkan bisa bergerak tanpa suara. Dan cuma butuh sekali pengisian baterai untuk jarak berkilo-kilometer, bahkan di medan yang ekstrim sekalipun. Soal kecepatan, maksimalnya itu 9 km per jam dan daya jelajah maksimal 6 km. Spesifikasi persenjataannya memakai senapan ringan 7,62 mm yang dilengkapi dengan kamera dan peralatan elektrooptik. Jangkauan tembaknya maksimal 500 meter. Karena kemampuannya, Sharp Claw One sejak tahun 2020 masuk dalam layanan tempur Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat Cina sudah mengirimkan sekitar 88 unit UGV Sharp Claw One ke Tibet. China juga mengembangkan robot humanoid pertama di dunia dengan kemampuan AI. Perusahaan yang meluncurkan teknologi ini adalah Fourier Intelligence. Robot kurus berwarna hitam legam yang diberi nama GR1 langsung mencuri perhatian. Kenapa? Karena si GR1 ini bisa berjalan dengan 2 kaki dan punya kecepatan 5 km per jam sambil membawa beban seberat 50 kg. Robot GR ini sudah dikirimkan ke beberapa universitas dan perusahaan AI untuk penelitian dan pengembangan. Untuk apa? Ya, karena pemerintah Cina berambisi untuk mendorong produksi massal robot humanoid. Targetnya di tahun 2025, robot ini akan diproduksi secara massal. Untuk sementara, Fourier Intelligence yang merupakan perusahaan Cina yang berspesialisasi dalam teknologi rehabilitasi masih merancang humanoid GR1 sebagai robot untuk membantu pasien menjalani terapi fisik dan melakukan tugas seperti membawa pasien. Proyeksi jangka pendeknya sebagai solusi meningkatnya populasi lansia di Cina yang secara otomatis dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja untuk mengantisipasi kekurangan dan tingginya biaya perawatan di Cina.
Robot humanoid memang masih mengalami kesulitan untuk bisa digunakan secara luas. Tapi, jika proyek ini berhasil, tidak menutup kemungkinan Angkatan Darat Cina akan mengganti tentara manusia dengan tentara otonom di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Cina akan terus meningkatkan teknologi ini secara signifikan, sehingga sistem rantai pasokan industri yang aman dan andal akan terbentuk. Karena sekarang antara Amerika Serikat dan Cina sedang berlomba memproduksi robot humanoid untuk dijadikan mesin perang di masa depan. Perusahaan teknologi Cina juga mengembangkan robot anjing AlphaDoll dengan kecerdasan buatan untuk mendengar dan melihat lingkungan dan bisa dibawa jalan-jalan. Saat teknologi diperkenalkan, ajak jalan robot anjing jadi tren di Cina. Setelah tren, robot anjing ini mulai digunakan untuk keperluan militer. Industri pertahanan Cina lalu mengembangkan robot anjing yang dipersenjatai dengan sistem senjata otomatis yang dipasang di punggung robot anjing itu. Cina bahkan sudah mendemonstrasikan robot anjing yang dipersenjatai dengan senapan mesin yang bisa dijatuhkan lewat drone udara standar. Robot anjing ini dipersenjatai dengan senapan mesin ringan QBB-97 yang bisa menembakkan 650 peluru per menit pada jarak 400 meter. Dalam pengembangannya, industri pertahanan Cina juga meluncurkan robot anjing baru yang dipersenjatai dengan sistem meriam otomatis. Marinir Amerika Serikat sudah menguji robot anjing bersenjata ini. Marinir dengan kelompok pelatihan dan latihan taktis sudah melakukan uji pembuktian konsep robot berkaki 4 yang bisa menembakkan peluncur roket M72. Sistem ini, meskipun secara teknis dan taktis, masih jauh dari kesempurnaan untuk digunakan militer yang bisa mengatasi masalah teknologi dan logistik di medan perang yang berbahaya secara fisik. Robot anjing masih punya manfaat dalam meringankan peran prajurit infanteri yang banyak dihadapi oleh tentara. Bukan cuma di darat, militer Cina juga punya target bagaimana cara superior dalam perang bawah air di masa depan. Robot bawah air berukuran besar dipandang sebagai salah satu teknologi utama yang muncul dalam peperangan laut. Tapi sejauh ini, biaya dan kompleksitas dari solusi ini membuat tidak ada negara, bahkan Amerika Serikat, yang pernah menggunakan robot tersebut secara operasional. Tapi, Cina dengan berani meluncurkan kendaraan bawah air otonom UAV berkapasitas besar pertamanya. Cina lalu menampilkan drone bawah laut yang diberi nama HSU-001 untuk pertama kali saat parade militer di Hari Nasional Republik Rakyat Cina tahun 2019. Diangkut dengan trailer, SHU-001 dengan warna hitam langsung menyiratkan kesan angker dan misterius. Hanya saja, tidak banyak informasi yang bisa diumbar dari robot ini. Tapi, beberapa analis militer global menyebut kalau drone bawah laut HSU-001 tidak digunakan untuk misi penyerangan. Kemungkinan besarnya itu digunakan untuk patroli jarak jauh. Masalahnya, ketika ukuran AUV semakin besar, kompleksitas pengoperasian, pengangkutan, dan pemeliharaannya pun meningkat. Jadi, sebagian besar AUV operasional berukuran sangat kecil. Makanya HSU-001 sekarang jadi yang terdepan dalam adopsi AUV dalam ukuran yang besar. Memasukkan robot ke dalam bagian militer sekarang bisa dibilang pilihan yang harus, karena ada banyak misi yang punya tingkat resiko besar. Salah satu pilihan yang sangat tepat bagi militer Cina adalah memasukkan robot penjinak bom EOD sebagai bagian dari militernya. Kenapa? Karena menjinakkan bom adalah misi yang berisiko tinggi dan bom adalah ancaman bagi personil militer dan sipil, baik itu yang terlatih atau tidak. Penempatan robot penjinak bom bisa sangat mengurangi potensi korban jiwa. Nah, bagaimana sih cara kerja dari EOD? Nah, pertama, robot ini terdiri dari badan robot bergerak dan sistem kontrol. EOD dikendalikan dari jarak jauh oleh seorang operator. Robot EOD melintasi zona terkontaminasi, lalu memanjat lereng curam hampir 40 derajat dan menggunakan meriam air untuk membuang bahan peledak. Robot fleksibel EOD juga dilengkapi dengan 6 kamera yang bisa memantau lingkungan medan perang ke segala arah. Dapat berputar 360 derajat di tempat dan mengatasi rintangan di lingkungan yang rumit seperti pegunungan dan padang salju.